Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atha bin Abi Rabah adalah seorang bekas budak yang kemudian menjadi ulama besar. Beliau berasal dari kota Mekah dan hidup di masa dinasti Muawiyah. Secara fisik, Atha bin Abi Rabah ini orangnya kurus, kulit hitam, rambut keriting, kaki kanan pincang, bahkan mata kanannya rusak. Suatu waktu, Atha bin Abi Rabah mendatangi istananya Khalifah Muawiyah yang saat itu dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik. Atha bin Abi Rabah ini berangkat dari Mekah ke Damaskus, ibu kotanya dinasti Muawiyah, dengan menggunakan keledai tua miliknya. Perjalanan dari Mekah ke Damaskus Suriah jika menggunakan kuda terbaik pada saat itu bisa menghabiskan waktu selama 1 bulan. Sementara Atha bin Abi Rabah yang berangkat hanya menggunakan keledai tua bisa menghabiskan waktu sampai 2 bulan perjalanan. Begitu sampai ke istananya Hisham bin Abdul Malik, ada satu lagi ulama lain yang namanya Atha al-Khurasani yang berasal dari Khurasan, Persia, yang tujuannya juga ingin menjumpai Khalifah. Dia sedang di kereta kencananya bersama anaknya dan melihat Atha bin Abi Rabah. Kemudian Atha al-Khurasani turun dari kereta kencananya dan buru-buru menjumpai orang yang berada di keledai tua tersebut. Kejadian ini membuat anak Atha al-Khurasani heran karena belum pernah melihat ayahnya yang seorang ulama terpandang turun dan buru-buru menjumpai seorang, apalagi yang dijumpainya ini menggunakan keledai tua dan berpakaian lusuh. Anak dari Atha al-Khurasani yang meriwayatkan kisah ini mengatakan ayahnya akan masuk menemui Amirul Mukminin dengan orang ini. Anaknya lalu bertanya, "Siapa orang tua ini, ayah? Saya belum pernah lihat orang semiskin ini," ujarnya. Atha al-Khurasani menjawab, "Hati-hati dengan lisanmu, hai anakku. Ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama. Maka kamu tidak pantas berkata seperti itu meskipun dia bukan Atha bin Abi Rabah," ucap ayahnya. Lalu anaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahnya pun pergi menuju Amirul Mukminin berjalan kaki bersama Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Begitu mereka sampai di pintu istana, Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singgasananya kemudian mendekati Atha bin Abi Rabah. Dan pejabat-pejabat istana banyak yang tidak mengenal wajah Atha bin Abi Rabah. Mereka hanya tahu namanya saja. Julukan dari Atha bin Abi Rabah adalah Abu Muhammad karena anaknya bernama Muhammad. Hisham bin Abdul Malik merangkul dan memegang tangan Atha bin Abi Rabah lalu mengatakan, "Kesini ya ayahnya Muhammad." Dirangkul terus hingga sampai di singgasananya. Demi Allah, Hisham bin Abdul Malik kedudukan Atha bin Abi Rabah di singgasana raja, berdampingan dengan Hisham bin Abdul Malik, dan belum pernah singgasana raja diduduki oleh orang lain seperti anaknya raja, dan belum pernah singgasana raja diduduki orang lain termasuk anaknya raja. Hisham berkata, "Ya ayahnya Muhammad, ada hajat apa engkau datang kemari?" "Wahai Amirul Mukminin yang pertama," kata dia, "penduduk Mekah dan Madinah, tetangganya Allah serta Rasulullah, terlambat atayanya." Maksudnya pembagian keuntungan negara kepada rakyat. Pada saat itu apabila ada keuntungan pemerintah seperti keuntungan negara, maka keuntungan itu dibagi kepada rakyat. Begitulah adat dulu, begitulah peraturan di zamannya Khalifah Muawiyah. "Maka saya mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala membayarkan kepada mereka." "Baik," kata Hisham bin Abdul Malik. "Wahai sekretarisku, catat dan kirimkan sekarang juga." "Ada lagi ayahnya Muhammad?" lanjut Hisham. Kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, terlambat gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Segera bayar gaji mereka," ujarnya.
Hisham kemudian menjawab, "Wahai sekretarisku, catat dan kirimkan sekarang juga," ujarnya. Terus saja Atha bin Abi Rabah menyampaikan hajatnya kaum muslimin. Tidak ada satupun hajat pribadinya. Lalu Hisham berkata, "Ada lagi ya ayahnya Muhammad?" "Demi Allah," kata Atha bin Khurasan yang menyaksikan. Lalu Hisham berkata, "Ada lagi ya ayahnya Muhammad?" "Demi Allah," kata Atha al-Khurasan yang menyaksikan. Atha bin Abi Rabah berdiri menghadap Hisham dan menunjukkan seraya mengatakan kalimat yang kalau istana itu bisa bergoncang, maka akan goncang istananya Hisham. "Wahai Amirul Mukminin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi," ucap Atha bin Abi Rabah. "Apa itu?" kata Hisham. Kejadian ini membuat seisi istana kaget karena belum pernah ada sejarahnya seorang berdiri di hadapan raja sambil menunjuk-nunjuk raja. "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan ke muka bumi ini sendirian dan kau akan mati sendirian dan kau akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Demi Allah, semua yang kamu lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buatmu, maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala," ucap Atha bin Abi Rabah. Mendengar itu, Hisham menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukul tongkatnya, lalu mengatakan, "Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan." Setelah itu, kata Atha al-Khurasani, "Kami pun keluar dan demi Allah, Atha bin Abi Rabah tidak meminum segelas pun air dari raja. Lalu ketika kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh pembantunya Hisham dan menyertakan sekarung uang emas. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Saya datang bukan untuk ini." Kemudian Atha bin Abi Rabah pulang setelah menyampaikan nasihat dan semua hajat kaum muslimin yang dititipkan kepadanya, tanpa menyampaikan sedikit pun hajat pribadinya. Wallahu a'lam bishawab.